Halo semuanya, kembali lagi di channel Indonesia Student Corner. Bersama saya, Andrea Sri Hafizia dengan NIM 15036200010. Di sini saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran tanpa siswa dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Andrea Sri Hafizia dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Wah, masuk semua. Sepertinya kalian semua sangat semangat ya. Semoga semangatnya akan selalu ada sampai akhir pembelajaran. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai dua hal. Yang pertama adalah tentang jenis konstruksi perkerasan jalan dan yang kedua adalah tentang jenis konstruksi jembatan. Nah, jadi setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat membedakan jenis-jenis konstruksi perkerasan jalan dan juga jenis-jenis konstruksi jembatan. Oke, sekarang kita mulai ke pembelajaran. Sebelumnya, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Nah, betul sekali anak-anak, ini adalah merupakan gambar jalan dan juga jembatan. Nah, lalu sekarang bisa dilihat di sebelah sini, ada yang tahu ini gambar apa? Wah, sayang sekali belum ada jawaban yang tepat ya. Jadi, ini adalah gambar konstruksi lapisan perkerasan jalan. Baik, sekarang kita akan membuat kelompok diskusi ya anak-anak. Untuk pemilihan kelompoknya, Ibu serahkan kepada kalian masing-masing ya. Untuk pemilihan kelompok, Ibu berikan waktu 5 menit. Setelah kalian memilih kelompok dengan anggota masing-masing, akan Ibu berikan lembar kerja. Oke, sekarang waktu pemilihan kelompok sudah habis ya anak-anak. Di sini Ibu mempunyai lembar kerja, bisa tolong dibagikan. Nah, seperti apa yang bisa kalian lihat, dalam lembar kerja tersebut terdapat beberapa gambar kan? Nah, di sini Ibu menugaskan kalian untuk berdiskusi mengenai apa saja gambar yang terdapat pada lembar kerja tersebut. Untuk waktu berdiskusi, Ibu akan berikan kalian waktu selama 20 menit. Setelah itu, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, agar kalian tidak bingung tentang apa saja gambar yang ada pada lembar kerja tersebut, tolong diperhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan di depan. Halo semuanya, selamat datang di channel Indonesia Student Corner. Di sini saya Andrea Sri Hafizia akan memberikan sebuah pemaparan mengenai satu mata pelajaran di SMK, yaitu konstruksi jalan dan jembatan. Pada video kali ini, saya khususkan untuk membahas mengenai jenis konstruksi jalan dan jenis konstruksi jembatan. Nah, setelah teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman semua nanti mempunyai pengetahuan mengenai apa saja jenis konstruksi jalan dan apa saja jenis konstruksi jembatan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pembahasan pertama adalah mengenai apa itu konstruksi perkerasan jalan. Jadi, perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan tanah dasar dan roda kendaraan. Lapisan perkerasan jalan ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan. Mengutip dari Sylvia Sukirman di tahun 2003, agar perkerasan jalan yang sesuai dengan mutu yang diharapkan, maka pengetahuan tentang sifat, pengadaan, dan pengolahan dari bahan penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan. Selanjutnya, ada fungsi perkerasan jalan. Perkerasan jalan ini mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, memberikan struktur yang kuat dalam mendukung beban lalu lintas. Yang kedua, memberikan permukaan rata bagi pengendara.
Yang ketiga, memberikan kekesatan atau tahan gelincir atau biasa disebut skid resistance. Yang keempat, mendistribusikan beban kendaraan ke tanah secara memadai sehingga tanah dasar terlindungi dari tekanan yang berlebihan. Lalu yang kelima, melindungi tanah dasar dari pengaruh buruk perubahan cuaca. Selanjutnya, ada yang tahu gak sih ini gambar apa? Jadi, ini adalah gambar jenis konstruksi perkerasan jalan. Perkerasan jalan itu ada 3 jenis ya teman-teman. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perkerasan lentur atau flexible pavement. Perkerasan ini mempergunakan aspal sebagai bahan pengikat agregat pada lapisan perkerasannya. Dalam sistem ini, lapisan perkerasan digunakan untuk mendistribusikan dan meneruskan beban dari lalu lintas di permukaan sampai dengan tanah dasar. Perkerasan lentur ini menggunakan bahan-bahan yang fleksibel. Oleh karena itu, desain perkerasan yang fleksibel dengan penyebaran beban sampai ke tanah dasar, di mana tiap-tiap lapisan dari perkerasan ini mempunyai ketentuan dan persyaratan yang berbeda-beda. Semakin ke bawah, semakin kecil pula gaya yang ditahan. Lapisan paling atas harus bisa menerima semua gaya yang bekerja. Untuk lapisan fondasi atau bisa menahan gaya getaran dan gaya vertikal. Untuk tanah dasar direncanakan khusus untuk menahan gaya vertikal saja. Maka dari itu, setiap lapis mempunyai syarat-syarat yang berbeda. Pengaruh terhadap repetisi beban yang terjadi pada perkerasan lentur adalah adanya lendutan atau rating di jalan raya. Selanjutnya ada struktur lapisan perkerasan jalan lentur. Nah, lapisan paling atas ini adalah lapisan permukaan. Dalam lapisan permukaan ini terdapat 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan aus dan lapisan perkerasan. Lalu di bawahnya ada lapisan fondasi atas. Lapisan ketiga adalah lapisan fondasi bawah dan lapisan paling bawah terakhir adalah tanah dasar. Selanjutnya ada perkerasan kaku atau rigid pavement. Perkerasan kaku adalah perkerasan beton semen. Perkerasan ini adalah konstruksi perkerasan yang dibuat dalam bahan dari campuran agregat yang dicampur dengan bahan pengikat dari semen. Perkerasan kaku ini kita ketahui memiliki sifat-sifat tidak sama bila dibandingkan dengan perkerasan lentur. Hal ini disebabkan pada perkerasan kaku konstruksi perkerasan yang digunakan untuk menahan beban adalah dengan konstruksi plat beton. Sifat beton yang kaku menyebabkan pendistribusian beban pada bidang yang lebih luas dan membuat tekanan yang lebih rendah pada lapisan bawahnya. Jika beban yang terus-menerus dan tidak normal terjadi, konstruksi perkerasan jalan kaku ini akan timbul retakan dan pada permukaan jalan. Nah, ini adalah gambar dari struktur lapisan perkerasan kaku. Yang pertama dan yang paling atas ada lapisan perkerasan beton, lalu di bawahnya ada lapisan fondasi, dan yang terakhir ada tanah dasar. Yang ketiga ada perkerasan komposit atau composite pavement. Perkerasan komposit ini adalah lapisan perkerasan yang dibuat dengan cara mengkombinasikan antara lapis perkerasan kaku dan lapis perkerasan lentur. Pembuatan perkerasan komposit direncanakan agar lapisan perkerasan yang dihasilkan memiliki kuat tekan yang tinggi dan diperoleh dari perkerasan kaku, sekaligus memiliki ketahanan terhadap kuat tarik yang baik yang dihasilkan dari perkerasan lentur. Sehingga perkerasan komposit ini akan memiliki ketahanan dan kekuatan terhadap gaya atau tekanan dari beban lalu lintas sesuai dengan yang diharapkan. Lalu perkerasan komposit ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan permukaan aspal, lapisan perkerasan beton, lapisan fondasi, dan lapisan paling bawah adalah tanah dasar. Akan membahas mengenai jenis konstruksi jembatan. Teman-teman semua pasti sudah sering ya melihat jembatan. Yuk sekarang kita bahas jenis-jenis jembatan. Sebelum itu, kita breakdown dulu yuk sedikit mengenai apa itu jembatan dan konstruksi jembatan.
Jembatan adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya adalah jalan, berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Sedangkan konstruksi jembatan adalah suatu konstruksi bangunan pelengkap yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang dapat dilintasi oleh sesuatu benda gerak. Misalnya, suatu lintas yang terputus akibat suatu rintangan dengan cara melompati rintangan tersebut tanpa menimbun atau menutup rintangan itu, dan apabila jembatan terputus, maka lalu lintas akan terhenti. Akan membahas 5 jenis jembatan berdasarkan konstruksinya. 5 jembatan tersebut adalah jembatan kayu, jembatan beton pratekan, jembatan baja, dan jembatan komposit. Yang pertama ada jembatan kayu atau log bridge. Jembatan kayu dapat dibangun baik dari kayu bulat dalam kondisi pada waktu ditebang atau yang cabang-cabangnya dibuang, atau pula kayu yang digergaji. Kayu yang digunakan untuk membangun jembatan kayu adalah kayu kelas 1 yang sesuai dengan spesifikasi. Bahan kayu ini harus terlindungi dari serangan binatang laut, perusak kayu seperti tornado, dan dari serangan rayap. Ini adalah contoh gambar jembatan kayu. Selanjutnya ada jembatan beton. Jenis bangunan atas yang menggunakan beton bertulang pada umumnya adalah struktur jembatan jenis gelagar. Tetapi ada juga yang menggunakan jenis lainnya. Penggunaan bahan beton bertulang ini terutama untuk jembatan dengan bentang-bentang pendek, serta pada kondisi sungai yang arus airnya tidak berbahaya. Ini merupakan contoh gambar dari jembatan beton. Selanjutnya ada jembatan beton prategang atau pre-stressed concrete bridge. Beton pratekan ini sangat bermanfaat untuk menahan gaya tekan. Beton pratekan ini mempunyai komponen lebih kecil dibandingkan komponen beton bertulang. Beton yang digunakan adalah beton yang mempunyai kualitas baik agar memungkinkan pemakaian yang efisien atas kemampuan yang diberikan oleh baja kekuatan tertinggi. Nah, di sini ada contoh gambar dari jembatan beton prategang. Lalu yang terakhir ada jembatan komposit atau composite bridge. Konstruksi ini merupakan perpaduan dari 2 jenis material, yaitu gabungan antara plat lantai dari bahan beton dan gelagar dari bahan baja. Gabungan kedua elemen struktur ini dapat memikul beban lentur atau momen secara bersamaan. Konstruksi komposit ini merupakan perpaduan antara baja dan beton, kayu dengan beton, dan lain-lain. Konstruksi komposit ini dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan keunggulan dari masing-masing bahan. Dari kedua jenis bahan yang berbeda tadi, terutama dalam kemampuannya untuk memikul gaya tarik dan gaya tekan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan singkat mengenai jenis konstruksi perkerasan jalan dan jenis konstruksi jembatan. Nah, apakah teman-teman semua sudah mendapatkan ilmu yang baru? Semoga materi yang saya bahas kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Baik anak-anak, waktu berdiskusi sudah habis ya, 20 menit telah berlalu. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil berdiskusi kalian di depan kelas. Tapi karena kelompoknya sangat banyak, akan Ibu berikan perwakilan saja yang dapat mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok 2 dan kelompok 4 silakan maju ke depan. Wah, hasil diskusinya sama semua ya. Hasil diskusi dari kelompok 2 dan 4 memiliki inti kesimpulan yang sama. Dari hasil diskusi kalian semua dapat disimpulkan bahwa konstruksi perkerasan jalan memiliki 3 jenis. Yang pertama ada konstruksi jalan lentur atau flexible pavement, yang kedua ada konstruksi jalan kaku atau rigid pavement, dan yang ketiga ada konstruksi perkerasan jalan komposit atau yang biasa disebut dengan composite pavement. Nah, perkerasan jalan komposit ini terdiri dari gabungan perkerasan jalan kaku dan juga perkerasan jalan lentur. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat adalah mengenai konstruksi jembatan. Nah, jadi jenis konstruksi jembatan itu ada 5. Yang pertama,
konstruksi jembatan kayu, yang kedua konstruksi jembatan baja, yang ketiga konstruksi jembatan beton, yang keempat konstruksi jembatan beton bertulang, dan yang kelima adalah konstruksi jembatan komposit. Dengan kata lain, hasil diskusi kelompok kalian semua adalah benar. Berhubung bel istirahat sebentar lagi akan berbunyi, kita sudahi saja pembelajaran hari ini sampai di sini ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam diskusi kelompok. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.